gituin ya. तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya PTJ Racing yang berlokasikan di Purwodadi, Jawa Tengah. Channel PTJ Racing ini channel otomotif atau tempat modifikasi custom trail odong-odong. Jadi Mega Promono dimodif jadi CRF. Ini menjawab WA dari teman-teman atau konco-konco yang udah japri ke nomor saya. Ya, kemarin ada yang tanya, Mas, gimana caranya bikin barket Mega Promono atau diganti pakai Matic atau gimana? Ini saya menjawabnya. Jadi cukup pakai orinya Mega Promono, nggak usah biaya lagi, cukup murah dan hemat, biayanya ringan, cukup bisa dikerjakan sendiri di rumah, yang penting punya las sendiri. Ini cukup mudah. Alat yang diperlukan hanya kunci L dan gerinda potong resibon seperti ini, gerinda potong dan las. Kalau nggak punya las ya di las kayak di tukang las, lebih ringan dan lebih murah biayanya. Barketnya pun cukup bawa aslinya Mega Promono ini. Pokoknya sebelum tonton videonya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari PTJ Racing. Insya Allah bermanfaat karena bakal review dan ngasih tutorial tentang modifikasi atau otomotif, tentang otomotif. Jangan lupa untuk yang belum klik tombol subscribe-nya, klik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Nanti bakal ada giveaway menarik dari PTJ Racing, seperti yang kemarin knalpot dapat subscriber dari NTB dan sudah saya kirim, udah proses perjalanan kirim ke NTB. Dan contoh ini ada yang dapat satu buah kaos dari PTJ Racing, salah satunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada channelnya PTJ Racing karena telah mengadakan giveaway kaos, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya PTJ Racing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum dimulai kita lepas kunci L, baut kunci L ini seperti ini, dilepas. Karena kenapa? Kalau nggak dilepas nanti grindo ganggu, kalipernya mengganggu saat penggerindaan. Diambil barketnya untuk mulai pemotongan. Sama yang perlu diperhatikan buat konco-konco, shock ini juga mempengaruhi bentuk barketnya atau jarak barketnya. Ini pakai sekok Kojima, nanti pemotongannya beda. Sama kalau Wilwood itu pemotongannya beda. Untuk harga sama, kualitas juga sama, tapi cuma beda di merek dan beda di lubangnya. Jadi untuk konco-konco nanti saya kasih tahu untuk caranya. Ini untuk Kojima. Kita sisihkan dulu. Untuk ini untuk sekok Kojima, ini pemotongannya seperti ini. Mungkin kurang kelihatan, bisa tak kasih tip X. Kenapa kok pakai barket orinya Mega Pro? Karena lebih murah, nggak usah biaya, dan lebih tebal.
Jadi kita nggak usah cari besi tebal kayak gini lagi kan, cari kan di samping solid juga harus beli, harus biaya lagi. Jadi cukup pakai barket orinya Mega Pro. Jadi kalau bisa kita meringkas atau meringankan biaya tapi hasilnya lebih maksimal gitu. Kalau pakai barket, kalau pakai ininya skoknya pakai Wilwood, ini beda pemotongannya. Pemotongannya arahnya ke sini. Sini straight sama ke sini. Tapi untuk dudukan atasnya ini nanti masih menyambung. Dikasih plat yang tebal seperti ini disambungkan. Kalau ini pakai Kojima, jadi ini contohnya di Kojima dulu. Setelah ini dipotong. Jangan lupa untuk sebelum memotong pakai pengaman mata biar enggak kena matanya, aman. Soalnya matanya sampai kena ini plot ikan nanti bisa terganggu. Nggak bisa lihat rondo anak sih kayak begitu Mas. Nah, iya itu. Masalahnya ya pemandangan Mas. Sama pengalaman sedikit buat motong pakai gerinda seperti ini, itu diusahakan jangan melawan arus, jadi harus mengikuti arus, jadi biar aman, nggak bandel, atau nanti kalau berlawanan arus nanti ini bakal pecah dan bandel bakal membahayakan diri kita sendiri. Jadi pengalaman terpenting jangan sampai melawan arus, jadi searah arusnya gerinda ini biar enak. Kita lanjut lagi untuk prosesnya. banyu nyemprot gitu. Nah, betul lakukan sana. Apa langsung demek ya kan? Langsung demek kok limbat malah.
Jangan melibat saingan dulu. Lagi panas tenang. Ya ini biar kelihatan keren, jangan lupa pakai topi. Seperti orang aja masih. Untuk kelanjutannya, oke, dilanjut lagi. Tapi sebelum dilanjut jangan lupa di skip atau dipercepat, karena kenapa? Biar gak keliru atau salah paham. Nanti takutnya kalau bikin sendiri tapi salah kan, takutnya seperti itu. Jadi jangan di skip. Dan jangan lupa untuk yang belum klik tombol subscribe ya, diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya dan ketik like agar tidak ketinggalan notifikasi kelanjutan videonya di PTJ Racing, karena bakal tak kasih tutorial tata cara ya sedikit, tapi kan ini termasuk juga ilmu atau mungkin bisa dikerjakan sendiri lebih mudah. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum dilas kita pasang seperti ini, karena kenapa? Biar untuk ngemal posisinya itu biar lebih enak. Ini tebel, jadi mesti kecil kayak gini tetap kuat. Dan lanjut lagi, sebelum kita las ini kita pasang rodanya. Dan yang kita butuhkan cukup kita ambil dari bus dalamnya ini, karena ini nggak kepake. Ini bus dalam ini ukurannya 3 cm. 3 cm nanti dibagi menjadi dua, yang satu 1 cm, yang satu 2 cm. Yang 1 cm di bagian cakram, yang 2 cm di bagian sini, biar ketemu tengah dan posisi ini pas. Ini cukup mudah dilepaskan. Karena ini masih perawan jadi masih sesek. Kalau perawan ini sing senengi di Joko-Joko, senengnya perawan, Mas. Kayak awake dhewe kowe ini apa, Mas? Iya rondo. Ora roh. Busnya seperti ini ori bawaan dari Mega Pro, jadi lebih kuat dan higienis, alias nggak usah beli, murah. Dan bawaan dari motor ini kualitasnya dijamin juga bagus. Ini dipotong 3, ini totalnya 3 cm, dipotong 2 cm sama 1 cm. Meterannya di Mas. Nah ini dipotong jadi 2. 3 cm ini gitu. Ya ini 3 cm ya. Ini 2 cm sama kita potong. Pokoknya paket hemat dan higienis, bisa dikerjakan sendiri buat subscribernya PTJ Racing. Kami mengajarkan yang murah dan kualitasnya bagus, bukan gitu Masku? Betul. Lebih mantap ya Mas. Nih jangan lupa pakai pengaman ini. Wah masalahnya nak gak gue iki. Gue nak beripati kepelatihan, ono rondo ayu gak so ngerti repot Mas. Dunia iki sini wong ayu-ayu masalah. A few moments later.
jangan lupa untuk pemotongan pakai gerinda yang harus diperhatikan, kita motong harus searah putaran dari gerindanya, karena kalau berlawanan nanti bakal pecah, ininya pecah dan membahayakan diri kita sendiri. Pokoknya itu perhatian, harus diperhatikan bener-bener, soalnya sangat berbahaya. Oke, kita lanjut lagi. Jadinya seperti ini untuk yang sebelah yang cakram. Yang perlu diperhatikan, jangan lupa ini buat sekok merek Kojima. Jadi karena beda merek itu beda di dudukan, ini jaraknya beda, seperti yang saya bilang tadi. Ini untuk merek Kojima, jarak bentangannya pun mungkin juga beda. Jadi kalau ini cukup pakai ini. Untuk as roda depannya ini pakai punya Jupiter atau Vega yang belakang. Ini panjangnya, soalnya banyak yang tanya, Mas, as skok depannya pakai apa? Nah, ini pas untuk jaraknya. Ini pakai Vega atau Jupiter yang belakang. Sebelum ini dilas, ini kita pasang cakram atau barketnya biar nanti pas, nggak ada kesulitan. Ini busnya kita masukkan. Sama ini yang bagian sini. Ini pas banget ukurannya. Jadi untuk pemasangan seperti ini pun nggak boleh ngawur, alias nggak boleh sembarangan. Karena kenapa? Jarak bentangan ini harus pas tepat sama bentangan sekok. Karena kenapa? Saya tadinya juga bengkel sekok, dan ini pun juga masih kerja di bengkel sekok, masih servis sekok juga. Kalau ini juga ilmu loh guys, teman-teman. Ini juga ilmu dan pengalaman. Masalah sepele atau masalah kecil tapi bisa berdampak besar. Karena kenapa? Kalau ini kurang, sini Mas, di video ya Mas. Kalau bentangan ininya itu ada sisa atau semisal masih benggang kayak gini, masih benggang lebar ya, masih benggang, misalnya benggang seperti inilah. Kalau ini kan sudah pas. Kalau gini, kalau misal benggang seperti ini bakal berpengaruh ke as sekok. Lama kelamaan jangka panjang as sekoknya pasti cepet tato. Itu harus perhatian buat konco-konco yang masang sekok seperti ini. Kayak jarak seperti ini harus pas tepat, ukurannya tepat seperti ini. Terlalu benggang juga agak baik, karena kenapa? Nanti mentang kayak gini itu permainan skok itu bakal berpengaruh, bakal seret kalau dipaksain jangka lama, nanti bakal asnya cepet tato dan cepet bocor pun juga itu pengaruh besar. Seperti itu buat pengalaman buat konco-konco yang nonton channelnya PTJ Racing. Ini untuk pemasangan roda diperhatikan, karena masalah kecil sepele tapi berdampak cukup besar begitu. Setelah ini dipasang seperti ini untuk pemasangan barket harus memakai ini. Jangan lupa dipasang lagi, karena ini barang orinya, cukup bawa barang orinya dan tidak ada skenario atau settingan. Ini nyata, ini barang aslinya. Ini dipasang seperti ini. Dipotong itu. Jangan lupa dipasang seperti ini, dikembalikan lagi. Ini untuk mengemal, nanti dipasang di sini sebelum pengelasan.
Ya, ini mulai, kalau sudah pas seperti ini kita coba diputar, yang penting aman. Kita kuatkan pakai las. Cek. Pengelasan dicoba dulu. Sepertinya makanya udah agak banyak dan ini enggak mentok sama ini. Yang penting itu. Jangan dilas kuat-kuat dulu, yang penting hanya untuk mengaitkan agar supaya nggak lepas. Nanti untuk penguatan dilepas, dilas di bawah. Ikan ya. Ya apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum pengelasan di bawah, kita lepas dulu. Kita lepas, dan barcade-nya itu dilepas dari kaliper. Karena kenapa? Biar panasnya itu nggak memuaikan karet-karet yang ada. Karena kalau sampai memuai dan karet-karetnya sampai kena panas kan tetap rusak. Jadi ini juga perlu diperhatikan kawan-kawan. Nah, seperti ini kita lepas lagi dan kita penguatan pengelasan. Wah, grogi loh, ronde lewat. Titik anu teh Kisora. titik sing teh gini tidak lah itu udah. Jangan lupa pakai kacamata biar kayak Ian Kasela. Iya. Kayak sing ono dalan-dalan. Pijet no. Pijet Mas, pijet. Monggo. Langsung kita proses penguatan.
kita rapikan. Sebenarnya bikin barket itu juga bisa dibikinkan barket pakai plat, tapi kan waktunya memperlama waktu, tidak menyikat waktu, dan hasilnya lebih cepat ini. Dan ini pun nggak usah pakai biaya lagi karena platnya pakai orinya, hasilnya juga sudah maksimal. Kacau. Hasilnya jadinya seperti ini. Ini kelihatan kecil-kecil tapi kan ini tebel jadi kuat. Ini bawaan ori dari Mega Pro jadi kuat. Setelah ini kita warnai nanti, tapi ini mempercepat waktu, langsung dipasang aja. Nanti warnanya menyusul. Ini juga nggak saya percepat karena biar detail, biar konco-konco tahu semua tata caranya. Untuk yang belum klik tombol subscribe-nya, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tahu notifikasi kelanjutan video-video di channelnya PTJ Racing. Setelah ini kita pemasangan untuk penyetelan oli dan ganti kabel rem. Buat konco-konco ini juga penting untuk menyetel oli master rem dan kaliper, itu cukup mudah. Jadi nggak perlu dibawa ke bengkel, cukup mudah, bisa dikerjakan sendiri. Oke, kita lanjut lagi setelah pemasang ini. Setelah itu dipasang di sini untuk pemasangan. Untuk ngeceknya seperti ini, yang penting aman, tidak natap, udah aman ini. Ini sercanya masih bekas, hanya baru semua. Setelah itu kita pasang selang. Posisinya di atas seperti ini. Oke, untuk tutorial pemasangan barket dan pembuatan barket pakai rem ori Mega Pro Mono dan barketnya juga ori Mega Pro Mono selesai. Nanti tunggu kelanjutan videonya di PTJ Racing untuk tutorial cara pemasangan selang dan pengerubahan selang dan cara menyeteli rem
dengan cara mudah dan gampang. Bakal ada kelanjutan videonya, pokoknya ikuti terus channelnya PTJ Racing. Untuk yang belum klik tombol subscribe-nya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kelanjutan di PTJ Racing. Sekian video dari saya, Mas Agus PTJ Racing di Purwodadi, Jawa Tengah. Bengkel custom modifikasi dan jual beli trail odong-odong atau trail modifikasi. Buat yang berminat mau pesen atau inden Mega Promo modif CRF, bisa hubungi nomor saya di bawah sini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अपने तो दिल का पता है, जहाँ